Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Eh, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nawaina ta'allum wa ta'lim ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya muliakan segenap para alim, para asatidz dan ustadzat, para kiai yang saya ta'zimi, guru kita Syekh Tajuddin Al-Abbasi hafizahullah taala, Ustaz Musyahid dan seluruh para asatidz yang saya muliakan, juga yang saya ta'zimi, segenap para santri Muassasah Tajidul Ulama Al-Huffaz yang saya muliakan, saya ta'zimi. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk membahas ya satu bab daripada ilmu, satu pembahasan dari hal-hal yang perlu kita ketahui ya, yang berkaitan dengan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh keberkahan, majelis yang membuat Allah ridho kepada kita, majelis yang membuat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa senang, merasa bangga, dan semoga kita diberikan Allah istiqomah, istiqomah terus belajar, istiqomah ngaji, istiqomah mengamalkan, ya sampai nanti wafat dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah ya, semakin hari semakin cinta pada beliau, ingin mengamalkan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan agamanya, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan mulai di syurutul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk para guru, untuk muallif kitab ini Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syadzili rahimahullahu taala, dan juga untuk para orang-orang tua kita. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyati jami' syuyukhina wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu, ini bab menerangkan beberapa syaratnya wudu ya. Syurutul wudu'i khamsata asyar, bahwa kata para ulama syaratnya berwudu ada 15. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, apa perbedaan antara rukun dengan syarat. Kalau rukun itu hal-hal yang membuat sahnya suatu ibadah dan dia termasuk bagian dari ibadah tersebut. Sedangkan syarat ini juga sama, suatu hal yang mengesahkan suatu ibadah, tetapi dia bukan termasuk bagian dari proses ibadah tersebut. Jadi kalau membasuh wajah, membasuh tangan, itu rukun karena bagian dari wudhu. Tapi kalau seperti airnya harus suci, nah ini itu syarat ya, karena dia bukan dari aktivitas wudhu, tapi dia juga kalau tidak ada ya tidak sah wudhu itu. Nah, jadi itu sedikit perbedaan antara rukun dengan syarat. Kata para ulama, syaratnya wudhu ada 15. Yang pertama, al-islamu wat tamyiz. Pertama adalah Islam. Ya, Islam itu kalau dari segi bahasa maknanya al-istislam, pasrah ya, menyerahkan diri. Wal inqiyad, artinya orang muslim itu ada inqiyad, tunduk kepada
syariat Islam kepada hukum-hukum Allah. Itu namanya Islam. Jadi ketika kita menyatakan diri kita itu Muslim, orang Islam, ya, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya kalau kita itu Muslim, ya harus Islam, ya, harus tunduk kepada aturan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Makanya pernah dulu saya punya guru di Hadramaut itu ditanya, kenapa orang Islam kok sekarang mundur, ya, ekonominya, politiknya, dan seterusnya. Jawaban beliau, hal nahnu muslimun, apakah betul kita sudah Islam? Makannya, cara makannya masih ikut orang Eropa, orang Barat itu kan, berdiri tangan kiri, ya kan, model makannya israf, berlebihan, macam-macam, ya, cara tidurnya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, yaitu apakah kita sudah Muslim, gitu kan, sesuai yang Allah perintahkan, sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi itu Islam, ya. Jadi Islam secara bahasa artinya al-istislam wal inqiyad. Kita pasrah tunduk kepada aturan yang Allah tetapkan. Dalam istilah syariat, apa itu Islam? Al-inqiyadu lil ahkam syar'iyyah, tunduk kepada hukum-hukum syariat. Itu Islam. Ada orang mengatakan, bagi saya tuh nggak wajib itu sholat. Saya nggak mau, alhamdulillah ya, sholat gitu kan. Itu nggak wajib. Dia menentang hukum itu, kafir. Menentang hukum kewajiban yang Allah tetapkan, yang sudah dimengerti oleh hampir semua orang, seperti sholat, puasa, zakat, ini bisa kufur dia. Ya kan? Nah, kalau orang kafir, wudhunya tidak sah. Jadi yang pertama kali syaratnya wudhu itu yang wudhu harus Islam, orang Islam, ya, yang dia tunduk kepada syariat Allah. Lain halnya orang nggak sholat, tidak sholat karena malas misalnya, dia tetap Muslim, tapi dia berdosa besar, ya. Tapi kalau dia itu sampai menentang kewajiban sholat, dia kufur, ya. Jelas ya. Jadi yang pertama, syaratnya orang berwudu apa? Dia Islam, Muslim. Pak Ustadz, nanti kalau dia orang kafir misalnya, dia tidak tidak wudu itu kan, kok enak dia, ya kan? Nggak ada kewajiban wudu dan nggak sah wudunya, bukan enak ya, ada siksaannya. Kata para ulama, kalau dia nggak tobat ya, nanti di hari kiamat, orang kafir itu di samping dia itu disiksa karena kekufurannya, dia pun akan disiksa oleh Allah karena tidak mengerjakan syariatnya, tidak sholat, tidak wudhu, ya. Dengan dasar Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Ya, ketika ditanya, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Kata mereka, kami dulu tidak sholat. Kalau begitu berarti orang-orang kafir itu tetap nanti kalau di hari kiamat dia disiksa karena kafirnya, juga disiksa karena nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Jadi orang yang berwudu harus Muslim, beragama Islam. Kalau ada orang non-Muslim kok dia berwudu, wudunya tidak sah. Jelas ya? Nah, yang kedua, wat-tamyizu, dia mumayyiz, ya. Definisi mumayyiz sangat banyak sekali, sudah kita bahas kemarin ya. Ada yang mengatakan ayyafhamal khitaba wa yaruddul jawab. Kalau diajak bicara sudah nyambung, bisa menjawab dengan benar, itu mumayyiz, udah ngerti.
Ada yang mengatakan dia makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, sudah mandiri, itu mumayyiz. Ya, ada yang mengatakan dia bisa membedakan antara mana kurma, mana batu bara, mana bara api, misalnya begitu. Mana yang baik, mana yang buruk. Ada yang mengatakan bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Berbagai definisi lah. Intinya dia sudah ngerti. Ini wudhu, ini perintah Allah. Kalau orang mau sholat, dia wajib wudhu. Ngerti. Kalau anak yang misalnya dia belum ngerti, usianya masih 3 tahun atau 2 tahun, dia wudhu ya belum sah karena belum ngerti. Mumayyiz. Pak Ustadz, kalau mumayyiz tapi belum balik, apakah sah wudhunya? Sah. Ya, wudhunya sah. Walau dia belum berkewajiban untuk sholat. Ya, misalnya dia usia 7 tahun, ya, belum balik, belum mimpi keluar mani, ya, maka apakah sah dia wudhunya? Sah. Kemudian apakah sah sholatnya? Sah. Makanya kata Nabi, muru sibyanakum bis-shalah wa huwa ibnu sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika dia masih berusia 7 tahun. Artinya kalau diperintahkan Nabi untuk sholat, berarti apa? Ya sah sholatnya itu. Ya. Pak Ustadz, itu ada hadis misalnya Rufi'atul qalam, Rufi'atul aqlam, antara bahwa tulisan tinta amal itu diangkat dari 3 orang. Pertama, anin naim hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis shabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Kemudian wa anil majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar sembuh dari gilanya. Kata para ulama, itu yang dimaksud adalah qalamul iqab, tulisan dosa. Jadi seandainya ada anak kecil, dia karena masih belum ngerti, berbuat salah gitu kan. Ya, belum itu dia belum ditulis sebagai dosa. Belum puasa misalnya, belum sholat, ya. Tapi kata para ulama, kalau qalamus thawab, tulisan pahala, ini karena rahmat Allah yang maha luas. Kalau itu anak kecil, walau dia belum balik, yang penting sudah mumayyiz, dia sholat, dia puasa, dia berwudu, maka ibadah tadi itu ya dituliskan sebagai kebaikan, sebagai hasanah, sudah mendapatkan pahala dari amal-amal yang dia kerjakan, walaupun belum balik. Jelas ya? Nah, dengan demikian maka syarat-syaratnya wudu yang kedua apa? Tamyiz, mumayyiz. Yang penting dia mumayyiz, walau belum balik, sah itu wudunya. Jelas nih? Jadi yang pertama apa? Islam. Yang kedua, wat tamyiz. Dia tamyiz, bisa membedakan ya, mana yang kanan, mana yang kiri ya, mana batu bara api, mana kurma, dia bisa tahu. Itu namanya mumayyiz. Yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Orang berwudu harus bersih dari haid dan nifas. Kenapa demikian? Karena orang kalau haid dan nifas itu tidak sah beribadah. Dia nggak sah soalnya kalau dia sholat malah haram sholatnya itu. Ya kan? Dia nggak boleh sholat, dia nggak boleh puasa. Bahkan kalau dia itu berwudu, wudunya tidak sah. Kalau mandi nggak apa-apa, mandi, cuci muka nggak apa-apa. Tapi kalau wudhu ini ibadah, ya maka sudah tahu nggak sah kalau dia wudhu ya, malah bermain-main dalam ibadah. Jadi kalau dia sedang haid, nifas, ini tidak sah wudhunya. Jadi ya, satu Islam, dua tamyiz, yang ketiga bersih dari haid, kemudian bersih dari nifas. Apa bedanya haid sama nifas? Kita akan bahas pada babnya sendiri ya. Apa itu haid, apa itu
nifas. Ya. Singkatnya haid itu ya darah yang dia keluar dari ujung rahimnya wanita, ya kan, pada waktu-waktu yang tertentu dalam kondisi yang sehat, ya, bukan karena penyakit. Ini namanya adalah haid. Nah, kalau nifas itu biasanya adam al kharij akibal wiladah, ya, dia darah yang keluar selepas orang wanita melahirkan, itu namanya nifas. Jelas ya, itu kalau masih nifas ya umumnya 40 hari maka dia tidak sah wudhunya dan nggak perlu wudhu ya. Jelas nih. Yang ketiga, yang berikutnya wa amma yamna'u wusulal ma ilal basyarah. Jadi harus bersih airnya, apa namanya, tubuhnya. Jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi air, menghalangi sampainya air kepada kulit, ya. Kalau ada hal-hal yang menghalangi sampainya air kepada kulit, maka wudhunya tidak sah. Maka dihilangkan dulu ada catnya, tip X-nya atau apa ya. Ini dihilangkan terlebih dahulu. Jelas nih ya? Jelas? Ya, kemudian udah kita bahas juga ya bagaimana hukumnya kuku, ya, kuku yang dia itu berada di bawah kotoran yang di bawah kuku itu. Ada yang mengatakan dimaafkan, ada yang mengatakan itu harus dihilangkan, ada yang mengatakan diperinci kalau itu kotorannya dari keringat, ya, dari bahasanya bolot, ya, dari keringat yang bertumpuk itu, ya, itu dimaafkan. Tapi kalau itu kotorannya karena tanah, karena yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu harus dibersihkan. Sudah ya, jelas ya? Kemudian berikutnya wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Ya, pada anggota tubuh kita itu tidak boleh ada hal-hal yang bisa merubah air, entah merubah warnanya, merubah rasanya atau merubah baunya. Misalnya di tangan kita ini ada apa? Ada minyak wangi yang begitu tebal begitu ya. Begitu kita masukkan ke dalam wadah, itu airnya jadi wangi semua, kan nanti berubah. Jadi berubah, ini nggak boleh ya. Jadi air itu walaupun dia suci karena dia berubah dengan hal yang suci, tapi syaratnya air itu bisa mensucikan, tohir mutahhir, itu airnya tidak berubah baunya, nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, atau merubah warnanya. Misalnya di tangan itu ada tinta yang tebal sekali itu, masukkan ke air berubah jadi hitam airnya, ya, itu sama juga, itu nggak boleh, nah, ini nggak sah wudhunya. Kemudian wal ilmu bi fardhiyatihi, harus mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah, ya. Jadi wal ilmu, dia harus meyakini bi fardhiyatihi, dengan fardu-fardunya wudhu. Oh, fardunya wudhu ada 6 ya. Satu niat, dua basuh wajah, tiga basuh sebagian kepala, basuh tangan, sebagian kepala, basuh kaki. Ini harus diketahui fardu-fardunya. Yang keempat, kalau dia itu masih ragu-ragu ini fardu atau tidak ya, padahal dia fardu, maka nggak sah. Harus belajar dulu, makanya ngaji fikih ya. Berikutnya wa alla ya'taqida fardhan min furudhihi sunnah. Jangan sampai jangan apa namanya meyakini uh, yang fardu dianggap sunnah atau kebalikannya. Oke. Oh. Insyaallah ya. Jazakallah. Ya, jazakallah. Jadi jangan sampai yang sunnah dianggap fardu, yang fardu dianggap sunnah. Bersiwak ini sunnah, jangan diyakini fardu. Basuh tangan ini fardu, jangan diyakini sunnah, begitu. Jelas ya? Jadi itu tidak boleh meyakini yang fardu dianggap sunnah. Nah, bagaimana supaya tahu yang fardu yang sunnah? Yang ngaji, ya, belajar. Wal ma'ut tahur, airnya harus tahur. Kemarin sudah kita bahas ya mengenai air ya. Ada air yang tahirun, mutahhirun, ada air yang tahirun,
ya, ghairu mutahhirin, ada air yang tahirun mutahhirun lakin yukrahu istimaluhu, ya, musyammas, ada air najis mutanajis, ini tidak kita bahas ya. Nah, air yang dipakai untuk berwudu harus yang tahur, yang suci dan bisa mensucikan. Semua yang turun dari langit gitu ya, air hujan ya, atau yang bersumber dari bumi ya, dalam bentuk apapun ya, dia sumur atau mata air ya, curug gitu, semuanya itu tohur, bisa untuk berwudu, bisa untuk bersuci, jelas ya. Nah, kemudian wa izalatun najasati al-ainiyah, menghilangkan najis yang sifatnya ainiyah. Apa itu ainiyah? Najis yang kelihatan, yang ada wujudnya, ada baunya, ada warnanya, ada rasanya, ya. Itu namanya ainiyah. Ainiyah. Kita mau wudhu, di tangan kita ada kotoran ayam. Hilangkan dulu itu kotorannya. Jangan langsung wudhu, ada kotorannya, mana najis semua nanti. Jadi apa? Harus menghilangkan najis terlebih dahulu yang sifatnya ainiyah. Kalau yang sifatnya hukmiyah cukup disiram sekali sudah suci. Kemudian misalnya di tangan kita tadi kita tahu tangan kita tuh ada kencing kucing gitu kan, tapi sudah nggak ada baunya, nggak ada warnanya. Dengan air mengalir sekali pas wudhu langsung suci itu, langsung suci. Ini yang dimaksud adalah ainiyah, yang najis yang tampak. Berikutnya wajaryul ma'i ala jami'il udwi. Airnya harus dialirkan ke seluruh anggota tubuh. Ya wajah, ya tangan, ya kaki. Ini harus mengalir, airnya mengalir. Karena itu dibasuh kan, bukan diusap. Kalau diusap kayak kepala itu airnya kita dibasahi aja, kemudian diusapkan, selesai. Tapi kalau anggota-anggota wudhu seperti tangan, kaki, wajah, ini harus mengalir airnya, mengalir, ya, nggak cukup cuma diusap. Jelas nih ya. Kemudian wa tahaqqul muqtadi inbanal hal. Ya. Harus apa? Meyakini apa yang menjadi sebab wudhu kita itu berwudhu. Apa yang jadi sebab wudhu kita itu batal. Artinya gini, kita meyakini bahwa kita wudhu itu memang karena sudah batal gitu kan. Kalau kita ragu-ragu, kayaknya tadi betul batal belum ya? Kayaknya lah wudhu ya, wudhu. Apa sudah wudhu, baru yakin, oh iya tadi saya sudah kentut, ini nggak boleh ini. Pas wudhu dipastikan dulu saya batal, saya sudah batal. Jadi wudhu yang mana wudhu macam-macam, ada wudhu sunnah, ya kan? Ada wudhu yang wajib, diyakini. In banal hal, kalau nanti tiba-tiba itu apa namanya punya keyakinan, oh ternyata tadi saya memang sudah batal. Pas wudhu ragu-ragu, ini nggak sah. Jadi tahakkukul muqtadi, harus yakin apa yang membuat kita itu berwudhu in banal hal, kalau kemudian setelahnya itu memang betul-betul apa namanya terjadi, ya. Wa dawamun niyati hukman, niatnya harus apa, terus menerus ada secara hukum. Hukman itu artinya ketika dia itu wudhu, jangan sampai hati kita niat untuk yang lain. Sudah niat wudhu, tengah-tengah lah saya nggak jadi wudhu lah, saya niat ini aja lah, basahin kaki sama tangan biar seger. Nah ini hilang berarti. Nah, niat itu harus ada dari mulai kita basuh wajah yang pertama sampai selesai wudhu. Nggak boleh niat-niat yang lain selain wudhu. Jelas ya, niat untuk supaya seger saja. Jelas nih. Wa adamu ta'liqiha, niatnya tidak boleh ditaklik atau digantungkan dengan hal yang lain. Seandainya hujan, turun hujan, saya nggak jadi wudhu, saya mau ngambil jemuran, ini nggak sah wudhunya.
ya kan? Jelas ya. Jadi tadi nggak boleh nanti kalau saya lulus apa ya, kalau saya datang saya mau wudhu, nggak saya juga. Jadi nggak boleh digantungkan. Kemudian ada dua syarat yang itu khusus untuk orang khusus, yaitu untuk orang yang selalu daimul hadas. Ya, hari-harinya itu selalu berhadas karena memang sakit ya, beser ya. Jadi walaupun sudah disumpal pun tetap keluar ya. Nah, kalau yang begini ini atau perempuan yang istihadah yang setiap saat keluar darah. Bagaimana ini? Ini kata para ulama, untuk wudhu dia ini ada dua tambahan syarat. Ya, dua tambahan syarat. Yang pertama, ya, ada mualah. Apa itu mualah? Berkesinambungan. Kita basuh wajah di rumah. Kemudian tangan kita belum selesai. Apa namanya? Nah, kita wudhu misalnya di rumah. Ya, setelah itu tiba-tiba mati airnya. Terus kita berangkat ke masjid, sudah kering. Pertanyaannya, boleh nggak kita meneruskan wudhu yang di rumah? Kita lanjutkan ke masjid. Boleh nggak apa nggak? Boleh ya? Boleh. Jadi saya wudhu. Nah, wudhu di rumah, baru masuk wajah, tangan. Tiba-tiba airnya mati. Saya ke masjid. Maka cukup saya meneruskan. Saya ngusap sebagian kepala, kemudian basuh kaki gitu aja. Boleh, ya, boleh. Aslinya begitu. Walau sunnahnya berkesinambungan. Ya harus wudhu dari awal sampai akhir, nggak boleh setengah-setengah. Ini aslinya begitu. Ya, tapi ini apa namanya? Bagi orang yang dia itu punya uzur, selalu dalam kondisi hadas, beser misalnya, atau perempuan yang istihadah, maka dia itu tadi walaupun dia itu sholat keluar itu apa namanya najisnya itu dimaafkan. Paham ya? Tapi ada dua syarat tambahannya. Pertama apa? Dia nggak boleh wudhu kecuali setelah masuknya waktu sholat. Betul ya? Begitu masuk waktunya sholat, ya dia baru boleh apa? Baru boleh berwudhu. Jadi nggak boleh wudhu sekarang buat duhur nanti nggak boleh. Buat Jumatan nggak boleh. Ya, sudah masuk waktu Jumatan duhur baru dia wudhu. Ya. Jadi waduhul waktu harus masuk waktu sholat terlebih dahulu. Yang kedua wal mualah harus berkesinambungan. Nggak boleh wudhu basuh wajah di rumah, tangannya nanti di mana lagi, kakinya di mana lagi, nggak boleh begitu. Ya, bagi siapa? Lidah imil hadas, bagi orang yang dia itu selalu dalam kondisi hadas. Jelas ya? Jadi ada dua syarat tambahan untuk orang yang selalu berhadas, yaitu bersucinya atau wudhunya selepas masuk waktu sholat. Yang kedua, bersucinya wajib mualah, berkesinambungan. Basuh wajah, sebelum wajah kering sudah tangan, sebelum tangan kering sudah sebagian kepala, begitu. Ini namanya mualah. Ini khusus untuk daimul hadas, orang yang dia setiap saat keluar hadatnya. Ya, dia keluar kentutnya atau keluar apanya itu namanya dia harus mualah dan juga harus dukhul waqt ketika hendak
hendak berwudu ya, berwudu. Bahas mengenai sunnah-sunnahnya berwudu. Baik, sunnah namanya apa? Sunan. Ya, sunnatun, sunnatani, sunanun. Kata para ulama, sunnah wudu itu ada sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya, makanya di sini kata beliau, sunanul wudu'i katsiratun ya. Sunanul wudu'i katsiratun, sangat banyak. Nah, karena ini kitabnya terbatas, makanya beliau hanya sebut beberapa aja, beberapa saja. Kalau mau dibuka dalam kitab-kitab yang lain yang lebih tebal, itu sangat banyak. Al-Majmu' misalnya. Baik, minha di antara sunnah-sunnahnya wudhu, as-siwaku adalah bersiwak. Ya, bersiwak. Kata Nabi, ya, as-siwaku madharatun lil fammi mardhatun lirabbi. Ya, siwak itu mensucikan mulut dan membuat Allah ridha. Siwak gitu. Dan dalam hadis banyak beberapa riwayat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Seandainya saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, aku akan suruh mereka untuk bersiwak-siwakan setiap ba'da sholat. Jelasnya, seandainya tidak membuat berat umatku, sudah saya perintahkan, wajibkan mesti itu, untuk bersiwak setelah setiap sholat. Riwayat yang lain, inda kulli wudu, setiap wudu sunnah bersiwak terlebih dahulu. Seandainya tidak memberatkan umatku, sudah saya perintahkan mereka untuk mengerjakannya, jadi wajib. Jadi karena Nabi itu selalu khawatir dengan umatnya, membuat berat umatnya, maka beliau tidak mengerjakan, tidak mewajibkan. Beliau selalu mengerjakan. Nabi itu masuk rumah siwakan dulu, itu ya. Jadi itu siwak ya. Sunnah berwudu apa yang masih siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya tidak karena khawatir akan memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sebelum wudu. Dan siwak ini macam-macam, apa namanya? Ada yang mengatakan siwak itu yang penting kan alat yang untuk membersihkan kotoran pada gigi ya, mulut ya. Zaman dahulu yang paling afdol kayu arok yang dipakai untuk itu siwakan itu. Ya, walaupun kalau di Arab itu yang diambil bukan batangnya tapi akarnya diambil. Alhamdulillah sudah ada di beberapa tempat di Indonesia ini yang jual pohon siwak. Jelas ya ya. Nah, tapi apakah harus pakai kayu arok? Tidak. Itu yang paling afdol kayu arok. Yang kedua pakai pelepah kurma atau ya kurma itu. Yang ketiga semua benda yang wangi, ya kayu-kayu yang wangi bisa dipakai untuk siwakan. Yang penting nggak membahayakan ya. Ya, untuk sikat gigi kan dengan pasta gigi itu kan kayu yang wangi. Ya, sikat gigi sama pasta gigi. Ya, gimana kalau jari, kain boleh, apapun yang bisa membersihkan boleh. Kalau jari ini kata ulama kalau madhab Syafi'i nggak bisa karena jari itu bagian dari manusia, bukan alat gitu. Jadi kalau pakai jari tidak bisa. Jelas ya, kecuali katanya kata para ulama boleh pakai jari temannya yang kasar gitu kan. Kalau punya sendiri tidak sah. Jadi temannya kalau dia mau ya. Baik, itu siwak. Yang kedua, rukun wudhu apa? Dia tanya, buat tasmiyah membaca basmalah.
Dalam sebuah riwayat hadis ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap hal-hal yang baik yang penting bila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus barokahnya, terputus keberkahannya. Kemudian berikutnya setelah tasmiyah apa? Wa ghuslul kaffain. Membasuh kedua telapak tangan dulu. Jelas? Kemudian wa ghuslul kaffain artinya apa nih? Membasuh kedua telapak tangan. Jadi sebelum tangan kita masukkan ke dalam bejana, walau tangan kita itu bersih, sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Khawatir misalnya pas kita tidur gitu, semalam tangan kita ya kemana-mana begitu, mungkin kena kotoran, mungkin kena najis, ya makanya sebelum tangan kita tuh masuk ke dalam ember yang ada air wudhunya, itu dibersihkan dulu di air, embernya ngalirin air ke tangan, tangannya cuci tangan dulu supaya bersih. Baik, berikutnya wal madmadatu wal istinsyaq ya, berkumur, menghirup air ke hidung ya, wat tatlit, setiap basuhan 3 kali, mashu jami'ir ra's, mengusap seluruh bagian kepala, ini sunnah ya. Walau mazhab Syafi'i satu helai rambut sudah sah, tapi sunnahnya semuanya diusap. Kenapa? Mazhab Syafi'i itu jelas ya. Jadi wat tatlith wa mashu jami'ir ra's. Ini mengusap seluruh kepala ini adalah mazhab Maliki sebenarnya. Mazhab Maliki itu mewajibkan mengusap dengan seluruh bijami'i ru'usikum. Mazhab Syafi'i satu helai sudah sah. Nah, supaya wudhu kita itu dianggap sah oleh semua mazhab, maka ketika mengusap kepala ya diusap semuanya, sehingga wudhu kita itu apa? Dianggap sah oleh semua mazhab. Kata para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari semua perbedaan-perbedaan itu, ya, itu hukumnya sunnah. Mustahab, disunnahkan. Mazhab Syafi'i misalnya ini apa namanya? Ya, mazhab Syafi'i misalnya hukumnya sunnah, ya sunnah untuk apa namanya mengusap semua kepala. Yang wajib apa sehelai rambut kena itu sudah sah. Tapi mazhab yang lain itu mewajibkan supaya wudhu kita dianggap sah oleh semua mazhab, ya makanya ya sudah mengusap sebagian kepala itu hukumnya sunnah. Wa mashul udhunain, mengusap kedua telinga. Telinga ini memang sudah kita bahas ya. Nah, telinga itu dibersihkan tuh sampai bahkan 8 kali, bahkan 12 kali. Pas basuh wajah, telinga juga kena sunnah itu, panjangkan. Kemudian pas basuh sebagian kepala, kena juga itu telinga itu. Sampai akhirnya apa namanya tadi setelah mengusap kepala, sunnah mengambil air yang baru untuk membersihkan atau mengusap telinga. Ya. Jempolnya ini bagian di luar begini, kemudian jarinya di dalam dan begini. Itu sunnah ya, hukumnya sunnah. Jadi wal akmal yang sempurna wad'u musabbihataihi ala muqaddimir ra's. Jadi meletakkan kedua apa namanya musabbihah jemari itu dia di bagian depan kepalanya. Apa ini ya yang udunen itu apa artinya? Tadi
tangan apa, jemari ininya di dalam, jempolnya di luar, seperti ini. Baik. Nah, kalau tadi yang mengusap semua kepala itu sunnahnya apa? Itu ini ibu jari di depan sini, ya, kemudian diusapkan ke bawah belakang, seret. Kalau panjang rambutnya di depan lagi, seperti itu. Itu sunnahnya seperti itu. Kemudian wa takhlili asabi'il yadaini, menyela-nyelai jari kedua tangan, warijlaini, dan jari-jari kedua kaki, ya. Bagaimana kedua tangan? Tasbik begini. Nah, begini tangan begini, ya, tasbik. Kalau yang kaki, bagaimana yang kaki? Nah, yang kaki itu sunnahnya adalah dari bawah. Ini kaki nih, dari bawah nih. Memakai kelingking ini, jari kelingking tangan yang sebelah kiri. Ini kaki ini di begini kan. Nah, dibersihin begini. Nah, ini kaki ya, mulai dari kelingking kaki yang sebelah kanan, nanti diakhiri dengan kelingking kaki yang sebelah kiri. Bihin srilisro. Itu cara untuk menyela-nyelainya. Ya, seperti itu sunnahnya. Kemudian wal muwalatu, sudah kita bahas ya, muwalah berkesinambungan, wat tayamunu, mendahulukan yang sebelah kanan. Ini mendahulukan yang sebelah kanan, yang dimaksud adalah dalam membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Ini sebaiknya kanan dulu 3 kali sempurna, baru yang kiri 3 kali. Jelas nih ya. Adapun pipi, adapun apa lagi? Kedua telapak tangan, 2 telinga, ini dibersihkan sekaligus, tidak sunnah kanan baru kiri, tidak, tapi sekaligus secara bersama-sama. Jelas ini. Kemudian wa ibtadul ghurrah, sunnah memanjangkan ghurrah. Apa itu ghurrah? Yaitu dulunya ini basuhan wajah, namanya ghurrah. Wa tahjil, melebihkan basuhan tangan ataupun kaki, ya kan, karena Nabi bersabda ya, antum ghurrul muhajjalin yaumal qiyamah. Nabi akan mengenali umatnya ya ketika dia nanti di hari kiamat bercahaya karena bekas wudunya, bekas air wudu. Wa dzikru ba'dahu, sunnah membaca zikir ya setelah wudu, menghadap kiblat, mengangkat pandangannya ke langit, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Jelas nih ya. Jadi zikir, sunnah zikir apa? Setelah wudu. Itu sunnah-sunnahnya wudu. Baik. Nah, kemudian apa aja yang dimakruhkan ketika wudu? Sangat banyak ya. Di antaranya tarkut tayamun. Pas basuh tangan kanan, yang dibasuh kiri dulu baru kanan. Sahabat tidak, ya sah saja. Tapi makruh. Kenapa? Meninggalkan kesunahan. Ya, jelas ya. Karena al-amru bisyai' nahyun an riddihi. Perintah untuk mengerjakan suatu hal berarti apa? Larangan untuk meninggalkannya, begitu. Fatarkul madmadah, tidak berkumur, wal istinsyak, tidak istinsyak, menghirup air ke hidung, ini makruh. Wa ziyadah ala thalath wa naqsu anha, melebihi 3 kali atau kurang dari 3 kali, itu makruh juga. Jadi jangan terlalu hemat, jangan terlalu pelit. Ya. Jangan terlalu berlebihan juga. Basuhnya 5 kali, ini makruh, israf, berlebihan, membuang air. Wal wudu minal ma'ir raqid, jadi wudu sebaiknya pakai air yang mengalir, bukan air yang menggenang. Air menggenang ya itu hukumnya makruh, ya, buat ada ularnya, buat ada buaya kan. Ya. Wal wudu min fadlil mar'ah, wudu dari bekasnya wanita, ini udah kita bahas ya.
wal israf fihi bisobi, berlebihan ketika menuangkan air nih ya. Ini makruh. Baik, nah, kemudian mengenai nawaqidul wudhu, saya persingkat saja. Hal-hal yang membuat wudhu batal itu ada 4. Yang pertama, al-awwal al-kharij min ahadis sabilain. Yang pertama, wudhu kita itu batal ketika ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Bisa kubul atau dubur gitu. Jelas ya? Jadi yang pertama apa nih? Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Entah kencing, buang air besar ya, kentut, ya, itu semuanya adalah membuat wudhu itu batal kecuali mani. Walaupun kalau mani karena sentuhan itu pasti batal karena sentuhan ya kan. Ini orang tidur duduk mimpi junub. Nah, yang begini ini dia kan wudhunya belum batal, tapi dia wajib mandi. Pas mandi nyentuh kemaluan ya batal wudhunya berarti ya kan, batal. Yang kedua, wazawal akli, hilangnya akal. Ya kan, karena gila, karena mabuk, tidur ya. Illa naumin illa naumal illa naumil mumakkini, maka adahu min mahalli qu'udihi. Kecuali dia tidurnya itu apa? Masih menetapi tempat duduknya. Lubang duduknya belum keangkat. Duduk begitu, maka dia tidak betul wudhunya. Yang kelima, iltiqaul basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabirain. Bertemunya dua kulit, sentuhan. Jelas ini? Jadi sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya dewasa, kedua-duanya ajnabi, bukan mahram, dengan tanpa penghalang. Kalau ada yang menghalangi sentuhannya karena apa, sentuh bajunya itu nggak batal. Kalau dia nyentuh kulitnya, kulit dengan kulit, maka ini batal wudhunya. Nah, yang keempat, memegang kemaluan, masuk kubulil adami, menyentuh kemaluan, au halaqatai duburi duburi atau lingkaran duburnya jalan belakang, bibat nirrohah dengan ini telapak tangan, dengan au budun asobe atau telapaknya jemari, ya jemari. Terus nih, jadi menyentuh apa namanya atau jelas ya, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Terkait hal-hal yang membuat wudhu batal. Ustaz, gimana kalau makan ini, makan daging? Ada hadis kan? Man massa apa itu? Apa namanya? Lahmal jajur fal tawadhu atau kama jaa fil hadis ya. Siapa yang memakan daging onta maka dia wajib berwudu. Itu ada kisahnya itu. Nabi ketika sedang dalam majelis begitu, beliau mencium bau kentut. Bau kentut. Nabi itu punya sifat menutupi aib saudaranya. Makanya beliau nggak mungkin yang kentut wudu, kan malu semua kan. Malu dia. Makanya semua yang makan daging tadi kan habis itu setelah makan. Daging onta semuanya berwudu begitu. Ya, semuanya berwudu. Nah, besoknya itu Nabi makan daging sama sahabatnya dan beliau tidak berwudu. Tapi wudu yang lain itu apa? Karena ada hal yang lain. Beliau menyuruh berwudu itu karena untuk menutupi aib ya, mungkin yang kentut tadi karena beliau malu sehingga dah semuanya yang makan daging unta berwudu semua gitu kan. Nah, ini tapi kemudian dihapus dengan hadis yang berikutnya.
Nabi itu ketika habis makan daging onta, beliau tidak berwudu. Jelas ya? Jadi tadi hanya empat yang membuat wudu itu batal. Keluarnya sudah dari dua jalan, entah itu ulat, entah itu batu atau apapun yang keluar itu batal. Yang kedua karena hilangnya akal, karena tidur, karena apa, gila, ya, karena hilang akal lah ya. Yang kedua itu menepati tempat duduknya, lubang duburnya nggak terangkat. Itu yang nggak batal. Kecuali mani ya. Kalau mani itu ya tadi yang pertama kecuali mani. Kalau mani keluar dia tidur duduk, nggak ada sentuhan, nah, kemudian dia junub, nah, ini batal wudhunya, batal apa namanya, dia harus mandi tapi dia nggak batal wudhunya karena dia tidurnya dia masih menepati tempat duduknya. Nah, yang ketiga sentuhan kulit laki-laki perempuan yang ajnabi ya bukan hubungan haram. Kemudian keduanya itu sudah dewasa, sudah balik dan tanpa penghalang, ya nggak ada kain, nggak ada apa, itu batal wudhunya. Nah, yang keempat wudhu batal apa? Apa yang keempat tadi? Apa yang keempat? Menyentuh kemaluan, kemaluan ya, menyentuh kemaluan ya, baik depan atau belakang dengan telapak tangan. Kalau dengan pinggirnya atau apanya tidak batal, lebih dengan telapak tangan. Apa itu telapak tangan? Ini kalau ditempelkan, ini yang bagian yang nggak tampak ini telapak tangan. Kalau dia nyentuh itu maka dia batal wudhunya. Jelas ya? Jelas. Baik, ada pertanyaan? Ya, Bertanya. Ya, silakan. Silakan. Ini tanya. Ya, silakan. Kalau kita salat ya Ustaz, tapi ya maksudnya matiin. Matiin. Gimana? Kita setelah saat maghrib, kita nunggu saat isya Ustaz. Terus kita duduk di tempat salat kita tadi, tapi ketiduran Ustaz. Tidurnya masih duduk di tempat salat. Apa salatnya sisa wudunya? Nggak batal. Asal lubang duburnya itu masih di tempatnya belum terangkat, maka tidak batal. Jelas ya. Tapi kalau sudah terangkat, jadi berbaring, nah ini batal. Kenapa batal? Karena ini ada hadis bahwasanya al-ainan wika usahi, kedua mata ini pengikat dubur. Orang kalau dia itu tidur nggak tahu apa yang keluar, betul ya? Kentut apa kan nggak terasa itu. Maka kata Nabi, "Faman nama fal yatawadda." Siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Jelas ya? Jelas. Ada lagi? Cukup ya? Baik, semoga Allah berkahi apa yang kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, makasih. Jazakumullah khairan. Mohon dimaafkan ya.